Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya.
dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 12. Tuhan Yesus memberkati. Orang sombong itu merasa dirinya lebih dari orang lain, yang merasa diri tahu segala sesuatu. Orang lain tidak tahu apa-apa. Ayub mulai mengeluh. Ayub merasa Tuhan itu tidak adil bagi dia. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada hidupnya, sedang saya atau Ayub hidup saleh. Sementara orang berdosa menikmati ketenteraman, dalam penderitaan Ayub membandingkan dirinya dengan orang lain. Melalui pasal ini kita belajar bahwa beberapa hal yang terpenting dan perlu untuk dipelajari dan pahami di dalam perjalanan iman kita adalah: 1. Bahwa apa yang menjadi bagian kita adalah wujud dari keadilan dan kasih Allah. Yang kedua, menerima bagian kita apa adanya tanpa harus membandingkannya dengan orang lain. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memahami seutuhnya atas tindakan Tuhan kepada ciptaannya. Namun Tuhan mengharapkan agar kita mempercayainya, bahwa Ia adalah Allah yang baik, kudus dan adil. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu bijaksana dan berkuasa, sehingga cara-caranya menghadapi kita anaknya itulah yang terbaik di dalam hidup orang percaya. Ketika kita berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, tidak jarang kita menghadapi kegagalan-kegagalan. Allah mengarahkan semua peristiwa di dalam kehidupan orang percaya yang mengabdi dengan tujuan pengudusan pribadi dan menggenapi pelayanannya di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam hidup ini, sekaya apapun, tidak akan luput dari godaan. Marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan atas semua penderitaan yang kita alami, supaya melalui kata-kata yang kita sampaikan, sehingga kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.